lomba cerdas cermat di tingkat Kalimantan Barat yang final akan kita lakukan ulang pada waktu yang akan segera diputuskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, terima kasih atas kehadiran kawan-kawan semuanya di ruang MPR ini. Kami ingin menjelaskan beberapa hal terkait dengan lomba cerdas cermat 4 pilar MPR. Lomba ini diselenggarakan sejak tahun 2009. Ketika itu diikuti baru SMA di tingkat DKI Jakarta. Akan tetapi karena lomba tersebut dirasa dan dari hasil evaluasi sebagai metode sosialisasi cukup efektif, terutama bagi generasi muda milenial ketika itu, maka tahun 2010 lomba itu ditingkatkan menjadi tingkat nasional. 2010 dan seterusnya sampai dengan COVID. Ketika COVID, lomba itu terhenti dan baru dimulai lagi tahun 2022 hingga tahun 2024. Dalam evaluasi kami, lomba cerdas cermat 4 pilar MPR itu ternyata menjadi salah satu metode yang cukup efektif bagi upaya pemasyarakatan 4 pilar MPR, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kita merasa perlu memberi bekal hal ini kepada anak-anak muda, karena kita harus meyakinkan bahwa para calon pemimpin bangsa, agen perubahan, yakni mereka yang ketika itu usianya masih SMA, adalah orang-orang yang secara fasih memahami, menghayati, dan mengerti akan nilai luhur terhadap 4 pilar MPR tersebut. Kita harus memastikan bahwa pemimpin-pemimpin bangsa ini ke depan jatuh kepada mereka yang mengerti konstitusi, mengerti nilai-nilai luhur terhadap negerinya. Itu sebabnya lomba ini kita anggap sebagai metode, salah satu metode yang efektif. Selain itu, sosialisasi 4 pilar kepada 732 anggota MPR tetap kita lakukan di daerah pemilihannya masing-masing. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, artinya apa? Lomba cerdas cermat 4 pilar yang kita lakukan adalah metode yang kami anggap cukup efektif dan selama sekian tahun berjalan dengan baik. Itu adalah tradisi kami menjelang ulang tahun kemerdekaan. Bulan-bulan menjelang Agustus kita adakan penyisihan di beberapa kabupaten, kemudian di tingkat provinsi, yang nanti finalnya akan dilakukan secara nasional di bulan Agustus di Gedung Senayan ini. Untuk mewakili provinsinya masing-masing, maka kita lakukan perebutan di tingkat provinsi. Yang terjadi dalam Kalimantan Barat adalah final untuk memperebutkan mewakili Kalimantan Barat. Tadi kami sudah dengarkan semuanya, penjelasan dari Sekretariat Jenderal, dan kami semua berterima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang memberi perhatian sangat besar terhadap kegiatan Majelis Permusyawaratan Rakyat ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada para netizen yang menyampaikan pandangan, kritik, dan saran kepada kami. Kami mengucapkan terima kasih kepada semuanya yang memberikan support dengan cara dan bahasa apapun. Kami terima itu sebagai sebuah pandangan yang positif untuk memperbaiki kegiatan-kegiatan kami selanjutnya. Karena itu, kami merasa bahwa kegiatan ini harus terus dilanjutkan, karena ini adalah salah satu cara untuk memastikan bahwa pemimpin-pemimpin ke depan kita, anak-anak muda kita harus memahami dengan betul tentang dasar negaranya, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar negaranya, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kesadaran terhadap persoalan ini akan melahirkan konstitusi yang lahir dari bumi Indonesia. Itulah yang kami bekali hari ini, dan itulah pekerjaan yang merupakan konstitusi kepada kami. Dalam kasus Kalimantan Barat, kami mengucapkan terima kasih dan kami semuanya
memahami ada kekurangan, ada keterbatasan, ada kekhilafan dalam penyelenggaraan itu. Karena itu tadi pimpinan setelah mendengar itu mengambil keputusan beberapa hal. Satu, lomba cerdas cermat di tingkat Kalimantan Barat yang final akan kita lakukan ulang pada waktu yang akan segera diputuskan secepatnya. Yang kedua, juri yang akan menjurai dalam lomba cerdas cermat tersebut adalah juri independen. Yang ketiga, pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat akan mengawasi langsung jalannya lomba tersebut dari awal sampai akhir. Yang keempat, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada peserta lomba yang menggunakan haknya untuk menyampaikan pandangan, kebebasan berbicara, dan menyampaikan protes atas ketidakpuasannya, dan kami mendengar itu sebagai sebuah cara untuk melatih mereka, untuk melatih menjadi contoh demokrasi yang baik. Dan yang kelima, kami akan terus melakukan evaluasi terhadap penyempurnaan kegiatan-kegiatan MPR yang hari ini terus kita dengarkan pandangan dan masyarakat dengan berbagai macam media yang kita dengar. Saya kira itu beberapa hal keputusan yang kita lakukan. Mudah-mudahan ini bisa cukup menjelaskan apa yang selama ini menjadi pertanyaan masyarakat luas dan netizen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda dari Kompas TV terkait dengan hal yang sedang ramai saat ini. Baik, silakan. Tadi kami menjawabnya sama seperti Regu B. Sama. Silakan Dewan Juri untuk tanggapannya. Jadi biasakan menjawab itu dengan artikulasi yang jelas, ya. Dewan Juri, kalau menurut kalian sudah, tapi Dewan Juri menilai kalian tidak karena tidak mendengar artikulasi kalian dengan jelas, yaitu artinya Dewan Juri berhak memberikan nilai -5. Pimpinan BPK dipilih dari dan oleh anggota. Namun untuk menjadi anggota BPK, keterkaitan dengan perwakilan daerah tetap dijaga. DPR dalam memilih anggota BPK diwajibkan untuk memperhatikan pertimbangan dari lembaga mana. C2. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Bagaimana Dewan Juri? Nilai -5. -5 untuk grup C. Baik, artinya ini kesempatan untuk grup A dan juga grup B. Fokus, kita akan bacakan ulang soalnya. Pimpinan BPK dipilih dari dan oleh anggota, namun untuk menjadi anggota BPK, keterkaitan dengan perwakilan daerah tetap dijaga. DPR dalam memilih anggota BPK diwajibkan untuk memperhatikan pertimbangan dari lembaga mana. B4. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Silakan Dewan Juri. Iya, inti jawabannya sudah benar. Nilai 10. 10 poin untuk grup B. Kita menuju soal selanjutnya. Izin. Oh baik, silakan. Tadi kami menjawabnya sama seperti Regu B. Sama. Silakan Dewan Juri untuk tanggapannya. Tadi disebutkan regu C ya. Itu pertimbangan dari DPD-nya tidak ada. DPR tadi. Ada. Tadi saya mengatakan seperti ini. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Jadi Dewan Juri tadi berpendapat nggak ada itu Dewan Perwakilan Daerah. Baik adik-adik, maaf. mohon diterima. Mungkin boleh bisa melihat pandangan dari yang lain juga. Mungkin dari penonton, apakah ada yang mendengar saya mengatakan DPD? Keputusan saya kira di Dewan Juri ya.
Betul, baik adik-adik mohon diterima keputusan Dewan Juri karena tentunya Dewan Juri yang hadir hari ini sudah sangat berkompeten dan sangat teliti untuk mendengarkan jawaban dari adik-adik. Mungkin itu hanya perasaan adik-adik saja, nanti mungkin bisa dilihat tayangan ulangnya setelah acara selesai. Baik, bagaimana Dewan Juri, kita bisa lanjutkan? Begini ya, kan sudah diperingatkan dari awal ya, artikulasi itu penting ya. Jadi biasakan menjawab itu dengan artikulasi yang jelas ya. Dewan juri kalau menurut kalian sudah tapi Dewan juri menilai kalian tidak karena tidak mendengar artikulasi kalian dengan jelas, yaitu artinya Dewan juri berhak memberikan nilai -5. Jadi sekali lagi kami peringatkan, artikulasi diperhatikan ya. Baik, terima kasih Dewan Juri, mohon dapat diterima keputusan dari Dewan Juri. Adik-adik boleh kita berikan tepuk tangan, berikan. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.